Trade Organization atau WTO adalah suatu organisasi internasional yang menaungi urusan dagang dari negara-negara anggotanya termasuk Indonesia. Kita tahu dalam situasi pandemi seperti ini banyak negara-negara yang dinaungi oleh WTO ikut terdampak oleh pandemi COVID-19. Oleh karena itu banyak negara yang mengalami ketidakstabilan ekonomi. WTO memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, ada mengatur perjanjian antar negara dalam dunia perdagangan. Yang kedua, mendorong arus antar negara. Yang ketiga, menyelesaikan sengketa dagang. Yang keempat, bisa dipergunakan sebagai forum negosiasi perdagangan. Yang kelima, memonitor kebijakan perdagangan suatu negara. Yang terakhir, memberikan bantuan untuk negara-negara berkembang. Jadi Indonesia itu telah menyiapkan pengajuan panel ke Organisasi Perdagangan Dunia atau yang kita kenal sebagai World Trade Order atau WTO terkait sengketa kelapa sawit dengan Uni Eropa. Panel tersebut diajukan untuk pertemuan Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body atau yang disingkat DSB secara virtual pada tanggal 29 Juni 2020 ya. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui, Indonesia menggugat Uni Eropa atas kebijakan Renewable Energy Directive 2 atau yang disingkat RED 2 dan Delegated Regulation. Kebijakan tersebut dianggap telah mendiskriminasikan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil atau CPO, terutama untuk bahan baku biofuel. Konsultasi itu pun dilakukan untuk mencari solusi atau kesepakatan bersama atas konflik tersebut. Namun Uni Eropa menyatakan tidak mengubah lagi kebijakan tersebut. Tidak ada mutually agreed solution di bawah tangan, ujarnya. Oleh karena itu, selama 60 hari sejak proses konsultasi dilakukan, Indonesia berhak membawa sengketa tersebut ke panel DSB WTO. Namun, panel DSB WTO tersebut belum terlaksana. Meski tenggat waktu 60 hari sudah berakhir, pasalnya WTO tidak menggelar sidang panel selama pandemi COVID-19. Setelah dianalisis dari dua berita tersebut, seharusnya seperti pada fungsinya, WTO sebagai lembaga yang besar bisa menjaga keseimbangan siklus perekonomian seluruh dunia. Menghadapi permasalahan perekonomian dalam siklus ini, WTO harus bisa memberikan solusi atau pemecahan masalahnya, bukan terbawa arus akibat pandemi ini. Diharapkan WTO bisa menengahi kepentingan antar negara dan organisasi, atau bisa disebut bersikap netral. Contohnya dari berita ini yaitu persengketaan antara Indonesia soal minyak dengan Uni Eropa. Apapun tujuan antar dua negara dan kesalahan yang dialami oleh Indonesia tersebut, WTO harus bisa bersikap adil, karena hal ini riskan dan berpengaruh khususnya ke perekonomian dan bidang-bidang lain, contohnya yaitu bidang politik. Baik dari pihak WTO maupun juga pemerintah pusat harus bekerjasama dalam masa pandemi ini untuk menjaga kestabilan perdagangan dan ekonomi internasional. WTO diharapkan dapat menjadi acuan organisasi netral yang dapat menjamin kestabilan ekonomi Indonesia dan negara lain. Pemerintah pusat juga diharapkan melakukan evaluasi kepada semua pemangkau kepentingan terkait kesesuaian dengan acuan WTO.